Oke, sobat otodidak. Setelah pada video sebelumnya kami telah membahas tentang syarat dasar peternak broiler. Nah, bagi kalian yang ingin memulai usaha dalam peternakan ayam broiler, alangkah baiknya kalian melihat video itu ya. Kalian bisa lihat judulnya adalah syarat dasar peternakan ayam broiler. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang 5 syarat dalam membangun usaha ayam broiler. Nah, itu bagi kalian yang sudah melihat video dasar tentang peternakan ayam broiler dan sudah matang ingin melanjutkan, nah, maka sekarang kami sarankan untuk melihat video ini, jangan di skip ya teman-teman, agar kalian tahu tentang syarat dalam membangun usaha ayam broiler itu apa saja ya. Nah, ini langsung saja ya teman-teman, untuk mempersingkat durasi video ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan info penting dari kami. Oke, langsung saja ya teman-teman. Syarat dalam membangun usaha ayam broiler apa saja sih? Syarat yang pertama adalah biaya investasi ya teman-teman. Jadi untuk biaya investasi itu harus minimal mungkin ya. Kenapa? Jadi untuk pembuatan kandang kita jangan terlalu royal ya teman-teman. Jadi untuk biaya investasinya itu harus benar-benar diperhitungkan. Jadi sesuai prinsip ekonomi saja, yaitu dengan modal yang sekecil-kecilnya dan mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Untuk sekedar contoh ya teman-teman, untuk sekedar contoh bagi kalian. Jadi kalau kita bisa mendapatkan untung 10.000 dengan modal 100.000, kenapa kita harus mengeluarkan modal sebanyak 200.000? Otomatis semakin kecil biaya investasi, maka semakin cepat BEP kita, atau semakin cepat balik modal kita. Begitu ya teman-teman. Oke, paham ya teman-teman? Oke, lanjut untuk persyaratan yang kedua, waktu pengerjaan. Kenapa? Ya dalam dunia bisnis, waktu adalah uang ya teman-teman. Time is money. Sebuah contoh, misal kalian mempunyai uang 150 juta dan membuat kandang dalam rentan waktu 1 bulan. Itu lebih baik daripada kalian dengan modal 100 juta tapi dalam pembuatan kandang itu kalian memakan waktu 4 bulan. Nah, coba bayangkan begini ya teman-teman, jika dengan modal 150 juta itu, maaf kata, dari kredit bank atau kalian pinjam dari bank ya, maka selama 3 bulan kalian sudah terbebani dengan 3 kali angsuran ya teman-teman. Padahal sebelum kandang selesai atau sebelum pengerjaan kandang selesai, itu kalian belum ada pemasukan sama sekali. Dan coba bandingkan dengan modal 150 juta tapi kalian sudah selesai dalam waktu 1 bulan. Maka dalam rentan waktu 3 bulan setelah pengerjaan kandang itu selesai, maka kalian sudah mendapatkan pemasukan dari kandang tersebut ya, minimal 1 periode masa panen ya teman-teman, dan bisa digunakan untuk membayar angsuran bank tersebut. Begitu. Oke, paham ya? Oke, lanjut ya teman-teman untuk persyaratan yang ketiga, utamakan konstruksi bangunan. Nah, kenapa? Ya untuk bangunan sendiri kan pokok ya teman-teman. Jadi di sini masih banyak sekali saya amati itu peternak yang terbalik ya teman-teman. Jadi untuk konstruksi kandang itu apa adanya, tapi untuk equipment itu sangat bagus. Nah, sedangkan untuk sifat dari equipment sendiri itu adalah upgradable ya teman-teman. Dan untuk umur pakai equipment itu sangat terbatas ya teman-teman. Jadi jika kalian mengutamakan equipment ketimbang bangunan, maka kalian akan terbebani dengan 2 kali biaya perawatan, yaitu equipment itu sendiri dan kandangnya. Contoh, di saat kalian ingin mengganti dinamo ya, dinamo blower, dan di saat bersamaan kalian harus mengganti lantai karena sudah rusak, nah, maka kalian akan mengeluarkan biaya ekstra ya teman-teman. Kalian harus benar-benar perhitungkan ya teman-teman untuk equipment dan konstruksi bangunan. Oke, lanjut untuk persyaratan yang keempat teman-teman, biaya operasional harus minim. Kenapa? Ya untuk kenyataan sendiri, untuk masing-masing daerah itu untuk biaya operasional memang bervariatif ya teman-teman.
mulai dari gaji ABK itu kan untuk UMR di masing-masing daerah kan berbeda-beda, dan untuk segi material sendiri mulai dari sekam dan sebagainya itu kan untuk masing-masing daerah ya berbeda-beda ya teman-teman. Maka di sini akan kita bahas tentang konsumsi daya listrik. Mengapa? Ya karena untuk biaya listrik untuk wilayah Indonesia itu kita anggap sama ya, untuk harganya itu per kWh itu rata-rata sama. Yang membedakan hanyalah golongan ya. Makanya kalian nanti sebelum memasang listrik harus kalian lihat dulu untuk golongan listrik itu harus kalian pilih yang benar-benar efisien untuk kalian gunakan di dalam kandang gitu ya. Nah, jadi untuk pemangkasan biaya listrik itu dari mana saja sih? Bagaimana caranya? Ya dengan menghindari pemakaian equipment yang menggunakan daya listrik tinggi ya. Selama fungsinya masih bisa dimaksimalkan dengan cara manual, maka kalian tidak perlu menggunakan peralatan yang menggunakan daya listrik tinggi. Jadi contohnya begini ya teman-teman. Seandainya kok ABK masih bisa memaksimalkan dengan cara mereka atau dimaksimalkan oleh mereka sendiri, ngapain kita memakai peralatan yang menggunakan daya listrik ya. Jadi tidak perlu, itu tidak akan menambah keuntungan buat kita, malah akan mengurangi keuntungan kita sebagai peternak. Begitu ya teman-teman, paham ya sampai sini ya. Lanjut untuk persyaratan kelima teman-teman, biaya perawatan harus minim. Contoh untuk bangunan ya teman-teman, makin bagus konstruksi maka semakin sedikit dan semakin lama kalian akan mengeluarkan biaya untuk perawatan. Oke, kalian di sini sudah bisa membayangkan dan bisa membandingkan bagaimana untuk konstruksi rangka baja, bagaimana untuk konstruksi dengan cor, dan bagaimana konstruksi dengan kayu atau bambu. Di sini harus bisa membandingkan mana yang lebih awet dan mana yang lebih lama untuk mengeluarkan biaya perawatan ya, begitu ya. Jadi di sini untuk biaya perawatan itu harus kalian tekan dan harus kalian pertimbangkan benar-benar. Oke, jadi itu beberapa syarat yang telah kami berikan bagi kalian yang sudah ingin sekali membangun usaha ayam broiler. Nah, itu syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi itu kalian benar-benar harus pertimbangkan dan harus kalian pikirkan, begitu ya teman-teman. Oke. Jadi mudah-mudahan dalam video ini bermanfaat dan menjadi wawasan bagi kalian semua, dan semoga peternakan kalian bisa sukses, begitu ya teman-teman. Oke, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info penting dari kami, dan jangan lupa juga untuk like dan share. Akhir kata, sekian dan terima kasih ya teman-teman.